Guys, coba perhatiin deh. Kalau misalnya kalian search di e-commerce Shopee, itu iPhone 13 sekarang harganya sudah di bawah 10 juta. Dan kalau misalnya kalian apply voucher dari Shopee, itu kalian bisa dapat cashback juga itu hampir 500 ribuan. Jadi kalau misalnya di total nih, kalian bisa dapetin iPhone 13 itu harganya cuma 9,5 juta aja. Dan itu baru. Nah, sekarang kita akan bahas di video kali ini, apakah iPhone 13 dengan harga yang sudah menyentuh angka 9 jutaan ini worth it untuk dibeli? Langsung aja kita simak videonya, tapi setelah yang satu ini. Halo guys, kembali lagi di channel Gadgetbox. Dan siapa nih dari kalian yang saat ini pengen membeli iPhone 13 tapi masih terkendala di yang pertama di dana, kemudian di rumor green screen di iPhone 13. Nah, kalau misalnya yang pertama nih, yang dana, aku kasih tahu kalian bahwa harga di iPhone 13 ini sekarang sudah di 9 jutaan aja untuk harga barunya, nggak nyampe 10 juta. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian bertanya rumor green screen, itu di batch yang sekarang ini rilis itu sudah tidak ada lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian punya dana under 10 juta atau 10 juta lah katakanlah, kalian sudah bisa membeli iPhone 13 dan dapat kembalian untuk beli aksesoris-aksesoris lainnya seperti charger, seperti itu ya. Dan sebenarnya apakah iPhone 13 ini worth it kalau misalnya kita beli di pertengahan tahun 2024 ini? Atau mending beli iPhone yang lebih baru sekalian? Nah, kita bakalan bahas. Jadi iPhone 13 ini sebenarnya rilisnya ini di tahun 2021. Memang kalau bisa kita hitung sih ya 3 tahunan lah dari semenjak rilisnya gitu kan. Tapi apakah dengan rentang waktu segitu iPhone ini masih worth it untuk dibeli? Menurut jawaban aku, iya, ini masih sangat worth it untuk dibeli. Karena ya tadi, price to performance ya. Jadi kalau kita melihat harganya sekarang ini, kalau misalnya kita bandingin dengan iPhone seri terbaru yaitu iPhone 15, di mana harganya di 13 jutaan, ya terpaut kisaran 9, 10, 11, 12, 13, 4 jutaan ya. Menurut aku 4 juta itu juga uang yang nggak sedikit ya. Kalau misalnya kita beli smartphone Android juga udah dapet tuh yang mid range-nya. Jadi kalau misalnya ngomongin harga dan kualitas, ini iPhone 13 sangat-sangat worth it untuk dibeli di pertengahan tahun 2024 ini. Gimana lifetime-nya Bang? Jadi kalau misalnya kita ngomongin lifetime, tentu ini ada sangkut pautnya dengan software update ya. Baik software update dari Apple sendiri ini sudah menjamin hingga di atas 5 tahunan lah. Jadi aman. Kalau misalnya kita pakai iPhone 13 ini ya katakanlah mentok-mentok 5 tahun dapat software update, itu ya katakanlah kalau rilisnya di 2021 ya nanti di 2026, which is ini 2 tahunan atau 2,5 tahunan dari semenjak kalian beli kalau misalnya kalian mau belinya sekarang. Tapi nggak berhenti di situ, memang sepengalaman aku pakai iPhone itu bisa disupport sampai 6-7 tahun, itu masih disupport. Ya kalian masih tetap bakalan aman sampai kalian bosen pakai iPhone 13 ini. Gitu. Jadi gak usah khawatir untuk performa dari iPhone 13 ini di rentang 2 tahun mendatang. Oke, kalau misalnya kita ngomongin dari desain, jujur iPhone 12, 13, 14, 15 itu desainnya mirip-mirip ya, nggak terlalu jauh beda. Memang kalau di iPhone 13, 14, 12 itu masih menggunakan notch, sementara di iPhone 15 yang reguler itu sudah menggunakan Dynamic Island. Dan menurut aku itu ya kalian gini maksudnya, kalian kalau misalnya mau Dynamic Island ngeluarin 4 juta lagi untuk seri regulernya, nah itu gimana? Kalian kalau misalnya mau Dynamic Island ya kalian pertimbangannya seperti itu. Jadi nggak masalah sih menurut aku, karena iPhone 14 pun yang reguler juga masih menggunakan notch gitu guys. Dan kalau kita ngomongin tentang spesifikasi ya, spesifikasi dari si iPhone 13 ini, di mana iPhone 13 ini menggunakan Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer dan juga disupport dengan RAM sebesar 4 GB. Dan untuk kameranya, yaitu di kamera utamanya itu di 12 megapiksel dengan display di 6,1 inch. Untuk bagian depannya dilindungi oleh Corning Glass, kemudian di bagian belakang juga Corning Glass, sementara untuk bagian framenya itu masih menggunakan aluminium frame ya. Ya namanya juga seri reguler ya, apa yang bisa kalian expect dibandingkan dengan seri Pro-nya. Nah ya. Kemudian untuk variabel RAM-nya yang aku sebutin tadi yang harganya 9,5 juta tadi, kalau misalnya kalian apply voucher dan lain-lain, itu di storage-nya 128 GB, dan yang membuat iPhone 13 ini worth it untuk dibeli karena tadi speknya Apple A15 Bionic ini masih mampu kalau misalnya kita diajak main game
Dan ya, untuk hasil kameranya juga karena udah ada cinematic mode seperti itu ya kan, itu lebih bagus kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 12 di seri sebelumnya. Kalau misalnya kita ngomongin hasil kualitas gambar, jelas iPhone 13 ini masih sangat worth it untuk dipakai buat ngetek video, juga masih sangat oke karena memang kamera di iPhone 13 ini banyak improvement dari iPhone 12. Selain itu juga yang ngebuat aku prefer ke iPhone 13 ini karena dia untuk baterainya lebih awet dibandingkan dengan seri iPhone 12, dan untuk performa hasil sintetisnya ini cukup lumayan oke karena Antutunya ini di 700 ribuan. Kalau misalnya kita compare dengan smartphone Android itu ya di Android yang levelnya mid range ke atas. Tapi kembali lagi karena ini adalah iPhone dengan ekosistem sendiri, jelas ini lebih optimis dibandingkan dengan Android level mid-range yang aku sebutin tadi gitu. iPhone 13 juga sudah support 5G, support Wi-Fi 6, jadi kalau misalnya kita ngomongin future-proof, smartphone ini itu sudah bisa diandalkan. Nah, kalau menurut pendapat kalian, gimana nih? Apakah iPhone 13 ini worth it untuk dibeli di pertengahan tahun 2024 ini? Atau mending beli iPhone 14 atau iPhone 15 aja? Tentu dengan pertimbangan harga tetap masuk dalam kategori itu, kemudian performa dan juga rentang waktu penggunaan apakah masih layak kalau kita keep antara rentang waktu 3 tahunan, seperti itu. Kalian bisa langsung komen di bawah, kita diskusi bareng, dan mungkin segini dulu untuk review iPhone 13 di pertengahan tahun 2024 ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang sekarang ini lagi ngincer atau lagi pengen upgrade iPhone kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya Galang pamit, dan have a nice day.